Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, jemaat Gereja Paniel, juga jemaat Kemendung. Tuhan Yesus berkati. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu Gemar Jumat tanggal 13 Mei 2022. Saya ambil di Kolose 4. Saya bacakan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Amin, saudara. Petunjuk Rasul Paulus ini, saudara, saya merangkum bahwa Paulus memberikan petunjuk-petunjuk kepada jemaat di Kolose, saudara. Nah, bagaimana Paulus menekankan bahwa kita harus berlaku adil, jujur, dan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi Paulus menasihati kita supaya kita boleh menjadi saksi Kristus yang benar, saudara. Saksi Kristus yang baik, saudara. Jadi poin kedua, saudara, bahwa betapa pentingnya untuk kita membangun hubungan intim, yaitu bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi pentingnya berdoa, saudara, karena doa itu adalah kekuatan Allah untuk menopang di setiap aktivitas kita, di setiap kehidupan kita, saudara. Rasul Paulus juga di dalam pemberitaan Injil, dia sangat-sangat membutuhkan dukungan doa dari jemaat, saudara, supaya pemberitaan Injil melalui Rasul Paulus bertumbuh, ada kemajuan, saudara, yaitu tidak lain dukungan dari doa jemaat, saudara. Begitupun gereja kita, saudara, gereja Paniel, gereja Kemendung, saudara. Bapak pendeta kita, Bapak Gembala Sidang kita, Pak Markus juga sangat-sangat membutuhkan doa dari setiap kita, saudara. Doa dari jemaat Paniel, doa dari jemaat Kemendung untuk kemajuan pemberitaan Injil, untuk pengembalaan jemaat Tuhan yang ada di gereja Paniel dan gereja Kemendung, saudara. Yaitu Pak Markus sangat-sangat membutuhkan doa dari setiap kita, saudara, supaya ada kemajuan, ada pertumbuhan di dalam pelayanan ini, saudara. Amin, saudara. Juga Rasul Paulus, saudara, menghimbau kepada kita, memberi petunjuk kepada kita bahwa kita harus siap siaga, tetap waspada. Di ayat 5, saudara, Kolose 4 ayat 5, di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hiduplah bijaksana dan dalam segala sesuatu menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, saudara. Jadi ini kita menjadi saksi, saudara. Nah, orang yang tidak percaya itu bukan hanya orang di luar Kristen, saudara. Orang-orang kita yang di dalam, orang-orang yang percaya dalam Tuhan, yang tidak punya iman, saudara, itu juga orang tidak percaya. Kita harus menggunakan bahasa, kata-kata yang bijak, saudara, supaya mudah diterima, mudah dipahami oleh mereka, tidak menjadi batu sandungan, saudara. Pergunakan waktu yang ada, kata Rasul Paulus. Ini kesempatan kita untuk bersaksi melalui kehidupan setiap kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Kolose 4 ayat 6 mengatakan kata-kata yang membangun dan menyenangkan, saudara.
terutama ya di dalam keluarga kita, saudara. Kita membangun hubungan keluarga Allah yang intim sesuai dengan visi dan misi gereja kita, saudara. Namun saudara, yaitu baru beberapa hari yang lalu kita mengadakan wisata rohani dengan tema keluarga Allah yang intim. Satu-satunya yang saya ambil dari sini, saudara, yaitu pesan atau petunjuk Rasul Paulus di Kolose 4 ayat 6, yaitu hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Nah, ini saya mengambil contoh, yaitu di dalam lingkup keluarga kita, saudara, pribadi lepas pribadi. Hendaklah kata-kata senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab pada setiap orang. Ya, kita menjadi saksi kepada keluarga. Suami menjadi saksi terhadap istri, terhadap anak-anak. Istri menjadi saksi terhadap suami, terhadap anak-anak. Anak-anak menjadi saksi terhadap ibu bapaknya, saudara. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus kamu memberi jawab pada setiap orang. Dalam hal ini, yang membangun hubungan keluarga Allah yang intim, terutama di dalam hidup keluarga kita lepas pribadi, yaitu keluarga jemaat Peniel, saudara. Amin, saudara. Amin. Mari jangan lupa petunjuk Rasul Paulus. Saya ingatkan kembali bahwa jemaat di Kolose dan terutama pagi ini jemaat gereja Peniel dan jemaat Kemendung, yaitu pesan Rasul Paulus, senantiasa kita selalu berdoa, saudara, bertekun dalam doa. Ya, dalam doa artinya kita harus mendoakan hamba-hamba Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Dalam hal ini kita berdoa buat pengurus gereja kita Kemendung, pengurus gereja kita Peniel, juga Pak Pendeta Markus, untuk memberitakan pelayanan penginjilan, melayani orang-orang sakit, mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Peniel, yang ada di Kemendung. Itu butuh topangan doa kita juga, saudara, supaya pemberitaan Injil ini bisa ada kemajuan, ada pertumbuhan. Kedua, kita juga harus saling mendoakan di dalam keluarga Allah yang intim. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha baik, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya di dalam pemberitaan Injil ini, Bapa, ada kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam setiap kami, sehingga firman ini benar-benar